wa an la kholitohu lan yento ora nyampuri ora nyampuri nyampuri ing ing debu debu apa dakikun glepung lebu wanahwuhu wanahuhu lan lan sepadane padane glepung. Rufi, lanjutin. Udah ya? Hah? Sok, lanjutin. Wa yaksisahu lan yento nejo sapa wong ing tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharaini. Amin. Wa ayyam sahalan kaping 5 yen to ngusap sapa wong wajahu ing wajahe wong wa yadaihi lan ngusap ing tangan lorone wong. Ule ngusap kuwe bidor bataini kelawan rong pukulan. Wa alla yuzila lan kaping 6 yen to ngilangi sapa wong ngilangaken sapa wong an-najasata ing pira-pira najis nang diule ngilangaken awalan ing dalem kawitane. Wa ay yastahidalan kaping 8 yen to nemen-nemen sapa wong fil kiblat ing dalem madhep kiblat nang diule nemen-nemene qablahu ing dalem saturunge tayamum. Wa yakunan kaping 9 yen to ana apa tayamum ana iku pada dukhulil waqti ing dalem sawise manjing wektu. Wa ayatayammam kaping 10 yen to tayamum sapa wong tayamum likuli fardin kaduwe saben-saben salat fardu. Itu syaratnya tayamum itu ada berapa tadi? Ada 10. Tadi yang nomor 5 itu adalah wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi, mengusap wajah dan kedua tangannya. Jadi tayamum itu adalah bersuci tetapi tidak menggunakan air ya. Setelah niat kemudian membasuh wajah dengan kedua tangannya, kemudian membasuh kedua tangannya juga ya. Wa ayyam saha wajahu wa yadaihi bidor bataini. Dan sebelum kita melakukan tayamum itu najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu, baik itu di dalam debunya atau keadaan tubuh kita takutnya masih ada najisnya, dibersihkan terlebih dahulu baru nanti debunya bisa digunakan untuk tayamum. Kemudian wa ayyakun at-tayammum ba'da dukhulil waqti, kemudian tayamum itu dilaksanakan setelah masuk waktunya sholat. Tidak boleh tayamum itu dilakukan sebelum sholatnya masuk. Misalnya kalau mau sholat maghrib karena tidak air kita bertayamum, tapi tayamumnya itu setelah masuk sholat maghrib. Jangan baru sholat asar kita tayamum untuk sholat maghrib, tidak boleh ya, karena tayamum itu digunakan hanya 1 kali. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu mah kalau belum batal sholatnya bisa digunakan untuk sholat kembali selagi belum batal wudhunya. Tetapi kalau tayamum itu tidak. Tayamum itu digunakan hanya untuk 1 kali melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu. Terus kalau untuk melakukan sholat sunnah boleh nggak? Nah, kalau untuk melakukan sholat sunnah itu baru boleh ya. Perbedaannya kalau tayamum itu hanya 1 kali digunakan untuk sholat wajib. Apa sholat wajib itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi kalau wudhu mah bisa digunakan untuk sholat apa aja. Selagi belum batal wudhunya maka bisa digunakan wudhunya itu sebelum batal wudhunya. Tapi kalau tayamum tidak, hanya 1 saja. Misalnya habis sholat maghrib, nanti ketika mau sholat isya harus tayamum lagi.
Tapi kalau habis sholat maghrib mau sholat sunnah, ba'diyah atau sholat apapun itu baru boleh. Yang kita bayangkan itu di mana ketika kita itu tidak ada air, misalnya kita pergi kemana, ke Mekah atau ke Madinah atau di dalam gurun yang tidak ada air, kita boleh bertayam. Kalau kita di sini di Indonesia air masih banyak, jarang yang tidak ada air, ya. Makanya tayamum itu sebagai pengganti bersuci dengan menggunakan air. Makanya boleh menggunakan debu, itu namanya tayamum. Dan tata caranya tidak seperti wudhu. Kalau wudhu kan harus kakinya diusap, kemudian semua. Kalau ini mah enggak, cukup muka dan kedua tangan beres, ya. Tapi harus niatnya bisa enggak? Niat tayamum bisa enggak? Coba ikuti bareng-bareng. Nawaitu at-tayammuma listibahatis sholati listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Gimana? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Itu niat untuk tayam. Kalau niat wudhu mah udah biasa karena kita itu di sini banyak air. Nah, kita bayangkan itu, membayangkannya jangan di tempat yang banyak airnya, di tempat yang tidak ada air. Di Indonesia juga banyak, misalnya contoh di mana? Di NTT, di NTB yang air itu kalau musim kemarau memang tidak ada sama sekali dan jauh. Dan itu boleh tayamum di daerah Afrika sana yang tepatnya hanya pasir, padang pasir, gurun, tidak ada air. Bagaimana kalau mau melaksanakan sholat? Yaitu dengan bertayamum. Kemudian wa ayyakuna atayamu ba'datul waqti. Kemudian wa ayyatayammama likulli fardhin. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tayamum itu dilaksanakan untuk setiap sholat fardu. Nah, besok bacanya.